pagi sahabat Radio Tapanuli dimanapun sahabat berada saat ini. Kembali jumpa bersama saya Evangelis Cecilia B. Watimena STH MPDK dalam program Sharing Pagi. Ya, sahabat Radio Tapanuli yang mungkin pagi hari ini tidak terhubung dengan streaming kami, mohon maaf karena ada gangguan teknis. Jadi sahabat bisa menontonnya secara langsung nanti, bisa dari Facebook Radio Tapanuli atau dari YouTube. Ya, silakan buka YouTube saya dan lihat di sana ada khotbah terbaru saya. Baik, sahabat Radio Tapanuli dimanapun sahabat berada saat ini, saya ingin mengajak kita semua merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati hidup kami. Kami boleh menikmati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika pada saat pagi ini ada yang bangun dalam keadaan kurang sehat, kami tetap mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik. Rencanamu selalu indah bagi kami. Apapun keadaan kami, dalam kondisi apapun, kami percaya tangan kasih-Mu tetap menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pagi hari ini firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, yang Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, yang Engkau urapi mulut lidah hamba-Mu ini, ketika Engkau berbicara, maka kami semua akan duduk diam seperti Maria. Di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini judul atau perikop yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah kerjakan dengan kasih. Pada saat minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya tidak khotbah karena memang ada accident, ya, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin sahabat sudah melihat ya di Facebook Radio, itu saya siaran langsungkan bagaimana apa yang saya alami, ya, bagaimana uji coba pembunuhan yang saya alami untuk kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya tanya Tuhan, apakah aku bisa share ya, dalam sharing pagi ini? Tuhan bilang, silahkan, tapi tetap aku yang berbicara. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena izin Tuhan, saya angkat satu ayat yang saya dapat tadi pagi ketika selesai doa pagi. Dan ayat ini memang benar-benar satu minggu ini ya sahabat, satu minggu ini terus berbicara tentang kebaikan, ya. Kalau saudara lihat di Facebook saya, ayat-ayat yang saya masukkan itu ada kaitannya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang sudah membuka Alkitabnya atau menemukan Alkitab atau memegang Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukannya katakan amin. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya sudah bilang minggu lalu saya tidak khotbah karena ada accident, karena ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ini berkaitan dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah memberitakan firman Tuhan. Baik itu melalui pekerjaan saya sebagai guru agama, sebagai dosen, sebagai pemimpin perusahaan Radio Tapanuli, dan atau sebagai pebisnis. Dan memang pekerjaan saya itu saya selalu kaitkan dengan firman Tuhan, ya. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan itu pasti saya saksikan, ya, karena itu memang luar biasa, ya, luar biasa untuk seseorang seperti saya yang mungkin dulunya itu tidak terlalu fokus, ya, tidak terlalu fokus dengan satu masalah, satu kegiatan, satu pekerjaan. Dan memang sampai saat ini saya tuh fokus satu, ya, yaitu pekerjaan saya memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, ya, baik itu dengan doa ataupun dengan mendoakan orang lain sehingga orang itu bisa sembuh dari sakit, atau mendoakan rumah orang yang mungkin tadinya kurang nyaman karena ada sesuatu, ya, yang berasal dari iblis. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita melihat kembali apa pekerjaan kita. Mau saudara seorang dokter, mau seorang pendeta, seorang guru, seorang pemimpin perusahaan, direktur, ya, atau owner, ya. Apapun pekerjaan saudara, mari fokus untuk Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Minggu lalu ada uji coba pembunuhan terhadap saya. Ini untuk kedua kali dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya cerita sedikit. Tahun 2013 yang lalu, ya, ada uji coba pembunuhan untuk yang pertama kalinya kepada saya. Ya, karena waktu itu saya buka rahasia Lucifer, ya, saya masih mengajar di SMP Negeri 1 Tuka, dan itu ratusan anak sudah bertobat, Bapak Ibu Saudara. Iblis marah. Ya, dia marah, kenapa? Wah, anak-anak ini ratusan ini milikku. Kenapa kau ambil, ya? Kenapa pula kau buka rahasiaku? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tahu tentang cerita Mukendi, ya, Mukendi, dia dilepas dari cengkraman maut, ya. Nah, ini ada mirip-mirip sedikit sih dengan kehidupan saya, ya, karena selama 2 tahun orang tua saya tidak bisa melahirkan anak, ya. Ibu saya tidak bisa melahirkan anak, terus keguguran. Sudah ke dokter, tetap dokter bilang aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan mereka pergi ke dukun, dan ini dukun hebat, ya, Bapak Ibu Saudara, hebat sekali dukun ini. Ya, bayangin dia hanya butuh air 1 baskom, ya, lalu dia hanya begini, ini cerita bapak saya, ya, tangannya hanya begini, lalu terlihat ada orang yang mau dia tuju, ya, kalau dia dukun santet. Nah, kalau orang itu mau dibunuhnya, dia hanya lihat di dalam air itu, di baskom itu, orang itu mungkin lagi di mall, ya, lalu dia hanya ambil pisau, ya, pisau dapur, lalu dia tusukkan ke dalam air itu, ya. Dia tusuk seperti itu orang yang mungkin dia itu kondisinya atau posisi dia itu di Halmahera. Nah, orang yang mau dibunuh itu di Jakarta, ya. Berapa jauh, ya, perjalanan dari Halmahera itu ke Jakarta, berapa lama, ya. Tapi dia bisa sanggup hanya dicucukkan aja pisaunya itu ke dalam air, orang di sana sudah tertusuk, ya, seperti tertusuk, keluar darah di tempat yang ditusuk dan meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua saya ke dukun ini, ya, padahal bukan mau menyantet, ya, tapi kata orang-orang yang mereka jumpai itu bagus, ya, nenek itu bisa untuk membuat kalian punya keturunan. Nah, singkat cerita, orang tua saya datang, lalu disuruh setiap jam 12 malam itu harus berendam di sebuah sungai yang terkenal dengan itu tempat tinggal orang Moro,
Ya, orang Moro itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi itu yang jelas orang-orang yang ada kaitannya dengan pasukan Lucifer, ya. Karena mereka tinggal di dasar sungai itu. Nah, pada jam 12 malam orang tua saya berendam, ibu saya ketakutan, tapi karena demi ingin punya anak, mereka berdua meskipun ketakutan, ya sama-sama penakut, mereka tetap berendam. Nah, akhirnya singkat cerita lahirlah saya. Tapi sebelum saya lahir, dukun ini bilang begini, kalian harus menyerahkan anak itu setelah dia lahir, karena anak itu hanya membuka jalan untuk anak-anak kalian yang lain. Nah, nanti ada yang datang untuk meminta. Lalu Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, ya, saya lahir tepat hari Minggu jam 2 pagi. Nah, itu anjing itu menangis semua, ya, melolong semua, terus burung hantu, burung apalah gitu yang tiba-tiba bunyinya di atas rumah sakit itu. Ini cerita ibu saya dan bapak saya, juga tante saya, juga nenek saya. Saya kumpulkan cerita itu dan saya bisa menceritakan kembali seperti ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ada yang mengetuk pintu. Bapak saya buka, ternyata ada seorang nenek, penampilannya kurus, putih, ya, kecil, pakai tongkat, matanya tuh merah sekali. Dia tidak ngomong apa-apa ketika bapak saya buka pintunya, lalu dia tangannya tuh begini, ya, tangannya tuh begini, seolah mau meminta saya yang ada dalam gendongan bapak saya waktu itu. Terus bapak saya ingat, oh ya perjanjian, terus dibanting pintu, dikunci. Ya, bapak saya sama ibu saya ketakutan. Mereka kenapa? Mereka sudah jatuh hati, sudah sayang sama saya. Mereka nggak mau melepaskan saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, nenek ini mengikuti saya terus. Dan saya hanya tahu ada yang ngikutin, tapi saya nggak tahu siapa yang ngikutin. Dan pada waktu saya pergi berlibur ke satu desa yang namanya Akelamo, desa saya ke Jailolo, Halmahera, dan saat saya naik ke mobil penumpang, ya, turun dari kapal penyeberangan, saya naik ke mobil penumpang. Kebiasaan saya itu duduk di pinggir, ya, di pinggir, karena saya suka kena anginnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat itu di tengah jalan, yaitu hutan, bayangin hutan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah hutan ada nenek-nenek, ya, dengan ciri-ciri yang sama, ya, yang sama. Karena waktu itu saya nggak tahu, ya, saya tahunya setelah saya tanya bapak saya. Dia naik, lalu dia duduk hadap-hadapan dengan saya. Matanya tuh merah, saya tidak pernah bisa lupa, ya. Dia melihat saya intens, dia menatap mata saya, lalu saya ketakutan. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Oh, dari Yesus, dari Yesus. Seperti itulah. Nah, karena saya terus menyebut dari Yesus, saya menyebut Tuhan Yesus tolong, dia jadi nggak kuat jadinya. Akhirnya dia suruh berhenti, mobilnya berhenti. Padahal saya nggak dengar dia bilang stop atau dia bilang di sini aku turun. Dia cuma melihat ke supir, terus supirnya tiba-tiba mobil itu berhenti. Itu keanehan juga buat saya waktu itu. Nah, ketika dia turun, dia tidak langsung jalan pergi, tapi dia menatap saya. Dia terus melihat saya. Dan karena saya melihat dia, ya, saya terus memperhatikan dia sampai tiba-tiba dia hilang, ya, mobil belum terlalu jauh, dia hilang. Dia tidak jalan kemana-mana, dia hilang. Terus saya ketakutan, ya, saya ketakutan. Saat itu memang iman saya masih lemah, sangat goyah, sangat gampang goyah, ya sahabat. Nah, ketika saya sampai di rumah, saya tidak bisa tidur, ya, di rumah tante saya waktu itu. Saya tidak bisa tidur, yang terbayang itu wajah nenek itu. Dan pada saat saya tidur, saya bermimpi ketemu dengan nenek ini, ya, tapi saya hanya lihat dan ketakutan. Saya tidak dengar dia ngomong apa atau seperti apa yang terjadi selanjutnya. Nah, singkat cerita, saya memutuskan balik pulang. Saya penasaran, saya pengen cerita sama bapak saya. Ketika saya jumpa dengan bapak saya sudah pulang, saya tanya, saya cerita ini begini kronologisnya. Terus bapak saya bilang begini, oh ya, kalau nanti kamu jumpa lagi jangan lihat matanya, ya, jangan mau ikut dia. Terus saya penasaran, kenapa rupanya Pak? Terus bapak saya cerita, begini. Wah, ternyata yang selama ini saya rasakan ada yang ngikutin saya, nenek itu rupanya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya tumbuh dewasa, kemudian saya
semakin dekat dengan Tuhan. Hidup saya benar-benar saya serahkan kepada Tuhan. Meskipun banyak cobaan, banyak godaan, ya, datang silih berganti masalah, tapi saya tetap fokus ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini aku, pakai aku. Dan memang betul Tuhan Yesus pakai sampai dengan saat ini. Dan Dia tidak pernah membiarkan saya jatuh tergeletak. Ya. Saya berdosa, tapi saya tidak sampai jatuh tergeletak. Dan pada saat kemarin, ya, pada saat kemarin itu saya teringat lagi flashback. Iblis tidak tinggal diam. Dia pernah datang ketika saya mengantar anak saya ke Bandung untuk sekolah di sana. Lalu saya tinggal di rumah salah satu klien dari suami saya, ya, dan anak saya juga tinggal di situ. Dan doa malam saya itu biasanya jam 12 malam, saudaraku. Jam 12 malam itu saya berdoa, saya merasa aura di dalam kamar itu gak enak, ya, dingin sekali. Padahal saat itu musim panas dan tidak ada AC di kamar itu, hanya kipas yang sedikit, ya. Maksudnya saya nggak tahu, lupa saya namanya apa, tapi bukan kipas angin yang biasa, ya. Dia mirip-mirip AC juga, tapi saya lupa namanya apa. Saat itu saya seperti ada angin puting beliung, ya. Bayangin saudara, saya di dalam kamar loh doa. Tiba-tiba ada angin puting beliung, lalu ada suara yang agak menyeramkan, ya. Dan saya kenal itu suara siapa, ya. Tapi dia sok-sokan mau jadi Tuhan gitu, ya. Saya punya kode rahasia dengan Tuhan. Saya bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan, ya. Ketika dia bilang anakku, ya, sok-sokan gitu, ya, jadi bapakku, ya, jadi bapakku yang di surga itu. Terus dia ngomong gitu, ya, dia ngomong, kamu tuh harus begini begitu gitu. Terus saya ngomong gini, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Aku Tuhanmu loh anakku, katanya. Suara Tuhanku gak gini. Kalau kau Tuhanku, apa kode rahasiamu? Saya tantang dia. Terus dia langsung ketawa gitu kan. Wah, serem banget ketawanya. Dan saya terus ingat, oh ya, saya pernah jumpa dengan dia langsung. Ya, saat itu saya masih belajar ilmu kebatinan. Lalu saya jumpa dengan dia untuk pertama kalinya, dan suaranya persis seperti itu dan ketawanya pun sama. Langsung saya bilang, siapa kamu? Saya tahu tapi saya nanya gitu, ya, pura-pura nggak tahu aja. Lalu dia bilang, aku Lucifer, katanya. Apa maumu? Saya tanya. Aku mau kamu karena kamu milikku. Sejak awal kamu milikku. Kamu tidak boleh lari, kamu tidak boleh pergi, kamu tidak boleh meninggalkan aku. Dan saat itu saya langsung bilang gini, enyah kau dari hadapanku, karena aku milik Tuhanku. Tuhan Yesus sudah mengambilku, membayarku lunas dengan darahnya di kayu salib. Dan engkau sudah kalah sejak awal. Kau tidak berhak untuk mengaturku, tidak berhak untuk mengambilku kembali. Saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus, enyah kau, pergi kau. Terus tiba-tiba angin topan itu, angin puting beliung itu kembali, ya, terus bayangan hitam itu pergi, ya, dan suasana kembali terang dan damai yang saya rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2013 yang lalu saya cerita tentang kesaksian saya ini karena anak itu. Lalu saya ambil juga kesaksian Mukendi, jam-jam kapan mereka Lucifer dan antek-anteknya ini bekerja, dan ternyata dia marah, ya, Lucifer ini marah. Lalu dia hasut ada orang yang memang nggak suka sama saya, ya, yang merasa terganggu hidupnya dengan saya mungkin, ya. Lalu ketika saya pulang saat selesai kami saat itu bintal, namanya bintal atau persekutuan doa di sekolah. Dan ketika saya menyeberang untuk membeli rujak, ya, karena rujak yang jualan itu di depan sekolah kami, dan itu masih di bawah undakan jalan, ya, masih aman sebenarnya. Dan banyak anak-anak di
samping saya waktu saya beli rujak itu. Dan setelah saya selesai bayar, saya ke kanan dengan tujuan mau ke Onan, untuk belanja, untuk masak. Baru satu langkah saya langkahkan, dan itu bukan di undakan jalan, Bapak Ibu Saudara, masih sejajar dengan anak-anak di depan saya. Tiba-tiba saya merasakan ada hantaman yang sangat keras di belakang leher saya. Dan saat itu saya kaget, saya berputar karena hantamannya keras sekali. Saya berputar dan pelipis saya ini kena di besi. Ternyata besi itu adalah tangga undakan ke atap angkot atau mobil penumpang. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya kejar mobil itu. Karena dia sempat berhenti, dia lihat ke belakang. Dia pikir saya langsung jatuh, mungkin is dead seperti tujuan dia. Ternyata saya masih segar bugar dan malah saya lari mengejar dia. Akhirnya dia melarikan diri. Tapi saya lihat tulisan di belakang angkot itu jelas, dan saya tanya anak-anak yang jadi saksi. Untungnya hanya saya yang kena. Anak-anak tidak ada yang kena. Mereka bilang, oh nama mobil itu ini Bu. Oke. Begitu saya tahan angkot yang lain, saya mau naik, mau ngejar angkot itu. Saya penasaran kenapa itu, apa maksudnya, apa motif dia. Begitu saya mau menaiki mobil itu, mobil angkot ini, saya tiba-tiba pusing. Terus saya batal naik angkot. Saya paksakan jalan kembali ke sekolah dan kembali ke ruangan guru. Saya masih kuat untuk menyusun bangku. Saya masih sempat menelpon suami saya, dan puji Tuhan saat itu handphone saya sudah mau off karena baterainya sudah sekarat. Tapi saya masih sempat menelpon suami saya. Saya bilang, Ping, aku kecelakaan, aku di ruang guru, tolong jemput aku sekarang. Terus handphonenya mati. Saya langsung putuskan untuk tidur. Ketika saya tidur, saya masih dengar apa saja cerita kawan-kawan, apa yang terjadi. Tapi saya berat sekali untuk membuka mata saya. Saya masih dengar suami saya berlari lalu bertanya. Terus kawan saya yang kebetulan ada di ruang guru, mereka bilang itu lagi tidur di kursi. Suami saya datang terus nanya, membantu saya bangun. Saya duduk, terus saya cerita, saya ditabrak angkot, nama angkotnya ini. Terus suami saya, karena kawan-kawan saya masih ada di situ, dengar, mereka bawa saya langsung dengan suami saya ke puskesmas luka. Dan ketika sampai di situ, dokternya periksa dan dokternya bilang ini harus langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Padan. Saya dirujuk ke sana, dan singkat cerita ternyata tulang leher belakang saya ini retak dan pelipis saya juga retak. Itu hasil ronsen, dan kemudian saya di-scan untuk memastikan, dan ternyata memang benar ada retak yang cukup parah, dan itu harus diambil tindakan untuk operasi, kata dokter. Nah, saat itu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya lumpuh itu dari jam, kalau nggak salah itu sekitar jam 1 siang. Kejadiannya itu jam setengah 1, hampir jam 1. Lalu jam 1 siang itu saya memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ngomong juga udah nggak bisa, kemudian menggerakkan badan juga nggak bisa, hanya mata saya yang bisa bergerak. Lalu pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Dokter Arif sudah memvonis kalau saya tidak dioperasi, maka saya akan lumpuh selamanya, atau kalau dioperasi pun resikonya sangat kecil untuk hidup. Dan ketika saya mendengar itu, saya langsung sepertinya hampir putus asa, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan, kok gak enak banget sih? Aku ikut Engkau, tapi kok kayak gini? Gitu. Tapi Tuhan ingatkan, anakku, aku di sini, aku tetap berada dekatmu. Itu kekuatan saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya dalam 10 hari saya diizinkan pulang, dan luar biasa, hasil ronsen dan hasil scan